Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini channel YouTube Media Dakwah berkesempatan untuk mengantar orang tua yaitu bapak beserta anak dan menantu juga keluarga lainnya untuk mengikuti umrah awal Ramadan bersama Ustadz Noviardi Amarullah MPD Hafizahullah Ta'ala ya selaku pimpinan Kis Travel Pontianak Kalimantan Barat teman-teman, dan juga bersama Ustadz Samsul Bahri LC Habibullah Ta'ala, dan juga beliau juga bersama Media Dakwah pada kesempatan sore hari ini. Untuk itu mari kita mendengarkan sambutan dari Bapak Pimpinan Cabang Pontianak. Berkaitan dengan di Jakarta, kemarin seperti kesepakati bahwa koper biru besar itu tidak akan dibawa ke hotel. Kesepakatan awalnya seperti itu. Tadi saat saya perjalanan di Jakarta ke Supadio, kita dihubungi dengan tim handling karena jam terbang kita itu masih panjang, baru besok pagi jam 6, dan counter check-in Brunei itu baru dibuka sekitar jam 3 dini hari atau setengah 3, maka tidak diperkenankan dengan pihak Angkasa Pura untuk menumpuk koper lebih awal. Otomatis seluruh koper besar akan ikut bersama Bapak Ibu ke hotel. Seluruh koper besar akan ikut bersama Bapak Ibu ke hotel. Tetapi kami mohon lebih baik tidak usah diotak-atik. Nanti koper besarnya biarkan di lobi hotel, akan dikumpulkan di situ. Yang dibawa ke kamar cukup tas atau koper cabinnya saja. Nah seperti itu. Nanti Bapak Ibu saat tiba di Jakarta akan diangkut dengan 2 HiAce, 2 mobil, sekaligus barang-barangnya. Koper Bapak Ibu nanti dini hari akan berangkat lebih dulu sebelum Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu berangkat ke bandara jam 2.45. Berarti sekitar jam setengah 3 sudah di lobi. Sedangkan koper akan berangkat jam 2:15. Ya, jadi koper akan berangkat lebih dulu, baru mobil akan menjemput Bapak Ibu kembali. Bisa difahami nih ya? Ya, seperti itu. Kemudian untuk kegiatan hari ini, Bapak Ibu nanti insya Allah bagi yang belum sholat asar masih bisa sholat di sana, mungkin yang belum jamak masih sholat di atas. Karena Pontianak sekitar jam 3:18 sudah azan asar, masih ada waktu. Kemudian nanti begitu tiba di Cengkareng, semuanya ikut arahan Ustadz Samsul. Koper biru besar, koper travel itu biarkan petugas handling yang mengambil. Sedangkan koper kecil silakan nanti diambil sendiri, koper-koper yang tadi, karena berbeda dengan koper travel. Lalu setelah itu menunggu semua koper lengkap dan mobil akan menjemput Bapak Ibu lalu dibawa ke hotel. Begitu tiba di lobi hotel akan dibagikan kunci kamar sekaligus makan malam, lalu beristirahat. Nanti kumpul lagi di lobi hotel pukul 2.30 dalam kondisi pakaian seperti ini, sudah mandi, sudah beres, lalu menuju Terminal 3 untuk keberangkatan menuju Arab Saudi. Jelas itu Bapak Ibu ya? Nah itu dari saya, kemudian selaku kepala cabang tentunya terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu sampai hari ini, dan mohon maaf jika sampai hari ini ada yang kurang berkenan atau ada yang kurang-kurang, tentunya kita berusaha maksimal. Nanti habis ini Ustadz Samsul, kemudian nanti kita akan bagikan boarding pass dan KTP. Kita udah atur duduknya, semuanya satu tempat, dekatan semuanya. Dan bagi yang belum mengambil konsumsi, sebelum masuk ke ruang tunggu, mohon nanti konsumsinya diambil, snacknya diambil ke tim. Nanti setelah pembagian boarding pass dan arahan dari Ustadz Samsul selesai, akan ada 3 kali dokumentasi. Dokumentasi pertama adalah jemaah berfoto, jemaah semuanya laki dan perempuan. Yang di tengah mohon nanti yang ada suami istri, kalau perempuan di sini, laki-laki di sana. Yang kedua perempuan saja. Yang ketiga bapak-bapak saja. Baru setelah itu silakan pamit, lalu masuk ke dalam. Bisa dimengerti nih ya dari saya. Oke, Ustadz Samsul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita bahas mungkin pertama-tama saya pribadi ucapkan Allah yang memberikan kita kesehatan sampai detik ini. Selamat datang Bapak Ibu sekalian. Mulai hari ini insya Allah kita akan mulai detik ini melakukan perjalanan ibadah menuju rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah kita mimpi-mimpikan. Maka sudah sepertinya kami selalu mengingatkan tentang masalah niat kita agar dijaga bahwa perjalanan kita ini di antara 3 macam perjalanan safar, yaitu safar yang ubah, safar maksiat, kita yang paling utama yaitu safarnya ibadah. Maka selama 13 harian dari detik ini sampai kita pulang,
hanya untuk ibadah saja, maka jangan sampai ada hal-hal lain yang menyangkut di hati. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu sekalian, sebagaimana Rasulullah SAW juga ketika melakukan safar senantiasa berdoa kepada Allah. Di antara doanya yaitu menitipkan keluarganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang tawakal, ketika kita tawakal itu bukannya tawakal ketika kita safar saja, bukan hanya untuk keselamatan kita saja, tapi kita berdoa mudah-mudahan orang-orang yang kita cintai, yang kita tinggalkan di tanah air juga dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, diberikan kesehatan, sehingga kita kembali dalam keadaan sehat, mereka juga menyambut di rumah dalam keadaan sehat walafiat semua. Itu kita berdoa kepada Allah. Yang kedua, bagaimana juga Nabi SAW bersabda bahwa sesungguhnya safar itu qit'atun minal azab. Apa itu? Yaitu sebagian dari azab. Safar itu adalah bagian dari azab. Kenapa? Karena di situ ada kelelahan, butuh kesabaran, butuh keikhlasan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami ingatkan bahwa perjalanan kita panjang, hal yang kita lakukan banyak, maka kami harapkan banyak-banyak bersabar. Kalau nanti mungkin ada hal-hal yang terkendala, tapi yang mudah-mudahan tidak ada sama sekali, ataupun yang butuh kesabaran. Dan diantara agar kita nanti perjalanannya mudah, karena perkenankan bahwa kami di sini, saya sendiri Samsul Bahri sebagai Amir Safar pada kali ini, yaitu sebagai pemimpin ataupun pembimbing safarnya, maka ana himbau sebagaimana Nabi juga mengatakan bahwa sesungguhnya kaum mukminin itu adalah saudara sama lain, bagikan satu tubuh. Kalau satu sakit, kalau satu bagian tubuh sakit, maka semuanya sakit. Maka ana harapkan kebersamaan kita di sini sangat dibutuhkan. Bagi bapak-bapak, abang-abang yang masih muda, tenaganya kuat, ana mohon bantuannya nanti. Kalau misalnya kita butuh bantuan menolong bersama-sama, karena nanti mungkin nggak semuanya ada tim handlingnya. Juga sesekali ada momen kita butuh ngangkat koper sendiri. Maka nanti yang masih muda-muda, terutama dari yang laki-laki, ana mohon bantuannya. Agar kemudian di sini juga mungkin ada yang sudah sepuh, ya, yang butuh perhatian, yang butuh bimbingan. Jadi kami mohon, karena ini satu tubuh, perjalanan bersama, mulai kali ini tidak ada sifatnya kita sendiri-sendiri. Kita pulang, kita berangkat bersama, pulang bersama dalam keadaan sehat, dalam keadaan selamat. Jadi mohon bantuannya dari Bapak Ibu sekalian. Kemudian boleh kami minta izin ya, ingin bertanya yang mungkin belum pernah naik pesawat, bisa angkat tangan Pak. Yang belum pernah naik pesawat. Ibu siapa? Halimah. Oh, Ibu Asnawati. Oh, lupa dah. Aku siap lagi. Iya. Tapi email nggak apa-apa sama keluarganya ya, aman ya, aman. Ibu Asnawati sama Ibu Halimah ya. Nah ini silahkan dilihat, ingat-ingat ibu-ibu, nanti mohon dibimbing juga, dibantu, karena ini juga akan dari kalangan perempuan, mungkin saya nggak bisa terlalu banyak, tapi kalau ada momen-momen nanti dibantu aja, mungkin mau WC dan segala macam dibantu diarahkan. Ibu nanti silahkan nanti minta mainannya aja, nggak usah WC. Kemudian nanti di pesawat ya, ini kan kursi acak yang menentukan adalah dari boarding tadi, dari check-in. Jadi sebagaimana disampaikan kemarin, kalau nanti ingin bukan nggak ada masalah, ya. Misalnya nanti ada suami istri samping yang mungkin ingin dibuka tapi nggak ada masalah. Nanti silakan aja diatur, Pak. Kalau mungkin ada yang ingin buka tempat duduknya, tapi jangan terlalu lama karena di pesawat nanti kita juga harus segera duduk, orang mau lewat dan segala macam. Kemudian tadi disampaikan bahwa kita di sana koper akan kita simpan di hotel, nggak jadi dibawa oleh tim handling ya. Nanti kan kita bawa masing-masing, walaupun nanti ada yang bantu, tapi dari bis ke hotel karena kita mandiri, nggak dibantu tim handling lagi sampai di hotel. Mohon nanti dibantu taruh di bawah, dan kita nggak akan bawa ke atas, hanya simpan di lobi. Ada pemotongnya lagi ya. Nah begini Bapak Ibu sekalian, ini mungkin mengingatkan lagi bagi Bapak Ibu yang nggak terbiasa dingin, terutama pesawat dari Brunei ke Saudi itu lumayan, walaupun nanti dikit dibagikan selimut dan segala macam, tapi kalau anak pribadi usahakan menggunakan jaket disiapkan di luar. Jadi beberapa barang yang memang akan dipakai di pesawat nanti dari Brunei atau Jakarta Brunei Saudi itu semua udah dikeluarkan, jangan simpan di cabin.
Karena nanti kalau udah ditaruh di bagasi bawah, koper yang besar, nggak akan bisa diambil lagi. Ini udah disiapkan di atas semua. Nanti silakan saling diingatkan satu sama lain ketika di kamar. Mungkin udah jangan saja. Cukup ya. Baik, sekarang kita bagikan boarding pass-nya yang ibu-ibu, yang akhwat sama Ustadz Samsul. Demikian tadi kita sudah mendengarkan penjelasan dari pimpinan Gift Travel dan juga dari Bapak Ustadz Samsul Bahri LC Jazakallahu Ta'ala. Mudah-mudahan para jemaah sudah memahami semua. Terima kasih sudah menyaksikan media dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.